Aduh. Agamamu apa? Agama saya 2. Iya, tadi kami nanya, atau abang agamanya apa? Agamaku 2, yang mana aja boleh. Wah, astagfirullah, bisa gitu ya. Itulah Ikhwan ya. Aduh. Itu namanya Pak itu namanya Pak Edi yang pakai tongkat tadi, Bang. Ya, yang pakai tongkat. Bukan yang pakai tongkat, kita tanya. Bukan ya? Jangan keluar Pakai frame, jangan keluar tongkat, frame. enggak pakai tongkat tadi ada juga. Kan saya nanya, Pak Edi agamanya apa? 2 dia bilang. Agamanya 2. Kemarin saya beserta Bang Handi dan Kores ya, kembali mendatangi, kembali melihat bagaimana pergerakan dari para misionaris dalam upaya pemurtatan kepada saudara-saudara muslim kita yang kekurangan. Dan di sini kita berinteraksi dengan banyak orang ya, dengan orang-orang yang pernah ditawari untuk keluar dari agama Islam dan masuk ke agama seberang. Dan ini satu hal yang sangat miris lah, sangat miris, dan saya rasa teman-teman sudah tahu karena hari Jumat kemarin kita sudah datangi, dan hari Minggu kita kembali mendatangi tempat tersebut, di mana kita berjumpa dengan banyak orang yang lain ya, banyak orang yang waktu hari Jumat kita nggak jumpai. Jadi hari Minggu kita bertemu dengan beberapa orang dan kita wawancarai. Kita tanya-tanya, sebenarnya bagaimana sih proses yang terjadi, bagaimana tawaran-tawaran yang diberikan oleh orang-orang yang mengaku dari kekristenan. Bagaimana interviewnya? Ya kita simak aja ya. Kita simak aja dan sedikit informasi ya. Kenapa saya ajak Bang Handi dan Kores? Kita tahu bahwa kedua orang ini ya adalah pengurus di Yayasan Apologet Islam Indonesia. Jadi kita tahu dari hasil hari Jumat kita kemarin datang, banyak teman-teman dari API yang bilang, Bang, kita akan turun, kita akan ikut juga gitu kan. Nah, jadi dari situ saya ajaklah Bang Handi dan Kores supaya mereka tahu tempatnya, dan selanjutnya ya untuk Jumat berikutnya dan seterusnya supaya teman-teman API bisa datang, bisa langsung ke sana dan mereka bisa melanjutkan tongkat estafet ini, sehingga saya bersama teman-teman dari grup pemulung pahala bisa melanjutkan ke tempat berikutnya. Jadi biarkan yang terjadi di belakang Masjid Istiqlal ini dilanjutkan oleh teman-teman dari API ya. Kita akan lanjut ke tempat-tempat yang kita duga, kita dapat informasi juga merupakan tempat yang sering ditawari oleh para misionaris agar umat muslimnya, agar masyarakat muslim di sana mau murtad. Oke, bagaimana videonya? Kita saksikan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini abang siapa namanya sini gua pakai? Abang siapa namanya? Konevi Antonia Siregar. Konevi Antonia Siregar. Antonia Siregar. Iya, Islam. Mualaf. Enggak, Islam. Dari lahir. Dari lahir. Namanya keren weh. Apa namanya? Namanya Antoni Konevi Antonia Siregar. Konevi Antoni Siregar. Iya. Ya, nah kita ini datang dari muslim yang memang bergerak di bidang membantai syubhat dan fitnah, penghujatan yang didatangkan kepada Islam oleh para pembenci Islam, Bang. Dan juga kita di sini untuk menguatkan iman-iman kaum muslimin yang awam terhadap upaya-upaya mereka pembenci Islam untuk mengikuti iman mereka, karena dalam Al-Qur'an kan memang Allah sudah firmankan gitu. Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani mereka tidak akan rela kepadamu sampai mereka mengikuti imanmu. Nah, tadi kan kita udah interview dulu sedikit nih di awal. Yeah. Ternyata memang firman Allah ini terbukti bahwasanya abang berdua ini diajak untuk ini ya, sempat diajak untuk pindah agama. Waduh. Cuman kalau yang saya tahu, kalau Nah itu gimana Bang tuh? Kok bisa diajak pindah agama gitu? enggak, tahu dulu. Yang saya tahu, Pak Taher ini orang kaya nomor 10 se-Indonesia. Pak Taher. Pak Taher ini orang terkaya nomor 10 se-Indonesia yang punya Bank Maipada. Sonatopas 1, Sonatopas 2. Ya. Nah, jaringan dia itu banyak sampai luar negeri. Enggak, ini tuh kenapa ke Pak Taher? Kenapa? Ada apa dengan Pak Taher ini? Karena Pak Taher itu punya jaringan
kayak pendeta itu banyak di mana-mana. Contohnya jangan jauh-jauh, abang teller di Bank Maipada. Jelang berapa tahun, abang ditarik jadi pengurus kayak semacam logistik, bagi-bagi sembako. Udah gitu nganter-nganter jemaah-jemaah gerejanya, terus nyanyi-nyanyi. Oh, jadi Pak Tahir ini tuh bukan Islam. Pak Tahir itu kan emang bukan Islam, emang Kristen. Oke. Oh, jadi upaya-upaya pendangkalan akidah umat Islam ini itu yang membiayai itu Pak Tahir. Iya. Ini info dari mana, Bang? Kan saya bekas security di PIK 1 Cengkareng. Oh, Taman gitu. Palem. Oh, gitu. Iya. Nah, pas saya jaga itu ada ruko 7 ngerokok biji. enak nih. Ada ruko 7 biji. Saya bingung ini ruko apa gitu. Iya kan? Setiap hari Minggu kok ada ibadah. Iya kan? Ternyata mikrolet banyak banget setiap hari Minggu. Jadi tuh diambilinnya dari orang-orang pinggiran dari Kampung Melayu, Batu Ceper, dari Cisadane gitu, yang orang-orang kurang mampu. Kalau setiap ngambil habis ibadah, setiap ngambil sembako kayak mie, beras, minyak, tetap KTP Islam fotokopinya. Oh, gitu. Iya. Oh. Oke, nanti kita sebelum kita lanjut lagi, coba ketika bagi-bagi sembako itu ada upaya pemurtadan nggak di sana? Misalnya Udah pasti. Salah satu udah pasti. Soalnya di satu rumah itu ada 5, mau nggak mau 2 orang 3 orang itu ada yang dibaptis murtad. Oh, gitu. Dengan satu syarat, kamu itu ntar saya sekolahin dari SD, SMP sampai SMA sampai kuliah, tapi kamu nggak bisa kemana-mana, harus mengabdi sama saya gitu. Innalillahi. Berarti ketika dikasih sembako itu persyaratan di belakang yang tadi dibilang itu nyusul gitu. Oh, astagfirullahaladzim. Bisa gitu ya. Bisa gitu. Harus bayar emang banyak banget. Emang saya pikir. Oke, tunggu dulu saya pikir bagus dia bagi-bagi sembako. Cuman kan tapi kan kebanyakan aji mumpung gitu karena dia ekonomi kurang ya kan. Iya, makanya udah gitu dia mau dibaptis 500.000 buat bayar kontrakan apa kan gitu. Iya sih. Sekarang ajan dulu. Oke, break dulu ya. Kita break dulu ya, Ivan. Kita break dulu. Ini ceritanya seru banget. Kita banyak kalau gini dapat yang kalau kayak gini seru-seru kalau beritanya. kayak gini ntar cewek-cewek bubar. Kita berapa orang? Kita ngobrol-ngobrol aja, Bang. Iya, siap. Ini valid ya beritanya ya? Iya. Ya wes satu. Valid beritanya ini dari Akhi Antoni. Kita akan maghrib dulu, Ikhwan bisa bilang. Udah adzan soalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Fisabilillah, berjumpa kembali dengan Kores Kris. Sekarang Udah mulai? Iya, udah mulai nih. Sekarang kita melanjutkan apa yang kita bahas tadi siang, Ikhwan ya. Ini kita lanjut Isya gitu supaya enak ngobrolnya. Mengecek lebih jauh validasi kebenaran dari pendangkalan akidah kepada umat muslim yang sedang diuji dalam kefakiran oleh oknum-oknum sebelah gitu. Nah, ini kita udah ada beberapa koresponden yang akan kita wawancara. Coba kita tanya dulu. Jadi ini abang yang tadi ya? Iya. Abang yang tadi. Mungkin duduk kita, Bang. Nih. Jadi gimana, Bang, kegiatan aktivitas oknum sebelah? Memang bener ada itu yang mencoba untuk memurtadkan umat Islam. Itu pasti ada. Pas yang di kolong itu? Iya. Tunggu. Diulang-ulang. Ada atau enggak, Bang? Gini. Kebalik. Ini pernah ada yang ngajak murtad nggak? Jangan mau ya, nih. Nah, gimana tuh yang di kolong jembatan itu? Kalau di cerita di kolong jembatan itu untuk menurut saya sih udah hampir 70%. Apa tuh 70%-nya? Jadi yang Islam itu lari ke murtad. Innalillahi. Karena kondisi ekonomi
dia yang bener-bener terpuruk gitu. Oh Ya, gitu. contohnya seperti kelaparan, kontrakan belum bayar, Heeh. anaknya banyak, Heeh. ya kan? Ya mau nggak mau, akhirnya dia ambillah jalan itu, ya kan? Ambil jalan apa? Dibaptis itu dengan Dibaptis? dibaptis dengan upah 500.000. Berapa? 500.000. 500.000. Iya. Jadi demi 500.000 mau dibaptis. Mereka kan tahu kalau dibaptis itu artinya udah apa tuh? Udah murtad. Tahu mereka? Tahu, cuman jawaban dia seperti ini. Pernah saya tanya, jawaban dia seperti ini. Tapi tetap duitnya doang gua ambil. Tetap gua Islam, kata dia begitu. Oh gitu dibilang. Ya, cuman gua buat bayar kontrakan sama makan anak-anak, katanya. Oh begitu. gitu. Waduh. Namanya. Iya. Itu apa ya? Itu licik seperti ular. Nah, Tapi itu dosa. Dosa itu. kalau cerita saya dulu saya hampir kena mau di sekolahin, udah gitu mau dikuliahin, cuma saya nggak mau. Karena Itu di mana? Kejadiannya di Kolong juga? itu bukan, Di mana tuh? itu di daerah Tamrin. Daerah Tamrin. Iya. Pas lagi ngapain? Jadi dulu saya kan masih train one joki. Joki Iya. 3-in-1. heeh. Tahun berapa tuh? 2010-an lah kalau nggak salah, 2009-2010 lah. Oh berarti ini dari pergerakan kayak gini tuh Zamannya Pusi ada Bowo. Ikhwan. Hoji Bowo. Nah, kamu sekarang tinggal di mana, Dek? Mau nggak ikut saya sekarang? Ikut kemana, Pak? Bu, udah pokoknya ikut aja saya. Pokoknya kamu saya sekolahin sampai SMA, sampai kuliah, kata dia seperti itu. Oh. Cuma saya kan wanti-wanti, karena apa? Pas saya masuk ke rumahnya itu awalnya beda. Maksudnya dalam arti nggak ada biasa kan kalau saya masuk ke rumah kan ada suara ada gambar-gambar Al-Qur'an apa ya kan. Dalam hati saya, nggak bener ini. Pasti saya ujung-ujungnya dibaptis, ya kan? Tapi sempat lo dibaptis. Nggak, akhirnya saya kabur. Oh, kamu. Saya kabur. Tapi dengan saya kabur itu udah banyak anak yang nggak kabur, malah yang dia pikir hidup enak gitu. Oh malah nerusin ya? Iya. Diterusin jadinya. Mereka memang targetnya ini orang-orang yang di jalan. Gitu ya? Iya, orang-orang di jalan dia cari. Nah, untuk pengalaman saya lagi, dulu saya kan security di PIK 1 Heeh. Tahun berapa itu? 2017 sampai 2022. Oh, baru lah ya. Iya. Jadi dia ngerekrutnya itu orang pinggiran. Contohnya kayak orang Kampung Melayu, Pasar Kemis. Terus kayak Tangerang pinggiran lah. Jadi disewain mikrolet. Nah, Terus? udah gitu yang jaga saya bingung kok mobil mikrolet ini kok banyak banget gitu ya kan. Sedangkan ini ruko loh. Ternyata dia ibadah di situ. Ibadahnya juga nggak ya kayak main gitar gini lah, yang kayak nyanyi gitulah, ya kan. Sampai didoktrin. Dapat mie, dapat mie. Oh spesialis memang. Dapat minyak, dapat amplop, ya kan. Ya, sembako lah. Nah, udah gitu bulan depan harus ke situ lagi. Harus ke situ lagi bulan Iya. depan. Oh Nah, gitu ya. udah gitu disurvei lagi dalam kakak ini berapa bersaudara anaknya gitu. Jadi diambil satu itu diperkerjakan sebagai OB sambil kuliah di situ di ruko itu sampai Bisa merekrut keluarganya semua. jadi dikuliahin, udah gitu nggak bisa keluar, harus mengabdi. Nah, mengabdi itu beda lagi. Mengabdi itu bagian dia mengerekrut lagi gitu, Pak. Iya. Oh Jadi jadi nggak- kayak ini ya multi level marketing ya. Jadi nggak ada habisnya gitu, sampai ke luar negeri. Dia Gitu. kalau udah dikuliahin namanya udah kejebak, udah Iya. pikat.
Iya, jadi kan nggak enak. Aduh, ini orang udah ngebiayain hidup gua, masa gua nggak ikut agamanya gitu kali ya? Udah kembali ke lokasi Risuli Lubis Hah. di bawah kolong ini. Nah itu yang di bawah kolong itu tadi gimana 70% udah mengikuti 70% udah hampir semua yang saya tahu murtad semua. Karena apa? Innalillahi. Tuntutan ekonomi. Satu, kelaparan, anaknya banyak. Tapi murtad, tapi mengaku masih dia muslim. Muslim. Oh berarti gini konsepnya yang 70% itu tuh disuruh baptis ikut baptis tapi tidak mengimani makna dari baptisnya gitu ya? Iya. Oh kayak gitu. Iya sih. Jadi ini sebenarnya rugi dua-duanya. Rugi dua-duanya nih. Yang Islam dosa, yang Kristen nggak dapat anggota baru. Yang paling parah lagi itu ada agamamu apa? Agama saya 2. Iya, tadi kami nanya satu abang, abang agamanya apa? Agamaku 2, yang mana aja boleh. Wah, astagfirullah, bisa gitu ya. Itulah Ikhwan ya. Aduh. Itu namanya Pak. Itu namanya Pak Edi yang pakai tongkat tadi, Bang. Ya, yang pakai tongkat. Bukan yang pakai tongkat, kita tanya. Bukan ya? Jangan keluar Pakai jangan tongkat, keluar, nggak pakai tongkat tadi ada juga. Kan saya nanya, Pak Edi agamanya apa? 2, dia bilang. Agamanya 2. Jadi kalau yang nasi muslim dia. Kalau yang ngasih nasi misalnya agamanya penyembah spaghetti terbang gitu ya. Saya hampir Aduh, itulah Ikhwan ya kenapa dalam hadis Rasulullah itu benar gitu. Sesungguhnya kefakiran mendekati kekufuran. hampir 4 kali saya mau maksudnya hampir mau masuk gitu. Hampir mau masuk. Iya. Yang di kolong ini atau beda tempat nih? Yang di kolong, terus yang di kolong. yang di kolong nggak terlalu kena. Cuman kita cuma Tapi ada penawarannya. nggak ada. Kalau di kolong nggak ada Nggak penawarannya. ada. Oh. Itu tergantung orang khusus doang. Oh gitu. Jadi Iya. pendekatannya itu secara khusus, Iya. enggak secara publik gitu. Iya. Oh, gitu caranya, Bre. Cuman kalau yang di tempat lain, prinsip saya meskipun saya pas-pasan gitu ya kan. Ya kadang-kadang kalau saya jaga security kan dapat 30, 25, saya parkirin. Meskipun ini ya saya tetap gitu. Islam gitu. Jadi intinya gini ya, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, bahwa target mereka itu adalah saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan tempat tinggal. Mereka targetkan mempengaruhi mereka dengan berbagai cara agar mereka murtad, itu intinya ya. Tapi untuk itu saya menggugah kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, baik yang ada di luar negeri. Mari Tapi kita saya- bersatu, mari kita bersinergi, selamatkan saudara-saudara kita. Tapi Amin. satu lagi boleh nggak Bang? Boleh. Satu lagi. Tapi yang menyangkut ini kita tahu memang banyak titik-titik pemurtadan dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab di luar kolong. Tapi, Nah, kita fokus yang di sini dulu nih. Ada nggak yang di sini lagi nih? Kalau yang di sono, kalau misalnya Bang sono pasti ada. Soalnya kan saya mau pulang. Ya. Iya, narasumber Saya kita kan- mau pulang ini. Udah gitu saya satu lagi nih. Iya, boleh. Gas. Untuk di luar negeri itu, untuk pendanaan di luar negeri itu mengalir. Udah itu aja. Yang saya tahu di Pak Taher itu. Jadi di luar negeri itu Ya kita udah paham itu. Oh. Dan Sip. jelas di bawah kolong ini tempat mereka continue Senin, Rabu, Kamis, Minggu Sabtu, Minggu. Minggu ada juga. Ya, berikutnya Ikhwan kita ke narasumber yang lain yang ada di sini. Nah, ini. Insya Allah Bu. Nah, ini juga adalah masyarakat yang aktivitasnya itu ada di kolong yang tadi kita liatin Ini gitu. dengar nanti Nah, jutaan di sini umat kita Islam akan seluruh cari tahu dunia. juga testimoninya Oke? bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk ini ibu sama bapaknya sempat menyaksikan juga itu aktivitas-aktivitas seperti itu. Silakan duduk aja dulu. Boleh saya garis bawahi. Ah, ini pakai mic ini. Dipegang aja Pak kalau repot. Kalau perlu digarisbawahi mungkin orang-orang itu mungkin karena tertarik adanya uang yang diberikan sama ini. Nah iya, kalau untuk apa ini aku lebih menekankan kalau misalnya diiming-imingi dengan uang kan udah jelas tuh, udah fix. Nah, pengiming-imingannya, ayo ikut agama saya,
nanti kamu akan mendapatkan kesejahteraan dunia atau yang semacamnya itu mendengar nggak? Ada di situ ya. Wah, fix udah ini. Bapak mendengar sendiri. Amplop gitu kan? Oh. Jadi denger aja ya. Bako gitu kalau duit. Yang jelas menurut undang-undang dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Iya, itu loh. Hukum. Ingat misionaris ya. Kamu kalau saya dapetin ya Dulu mengajak berbagai cara kepada saudara-saudara saya untuk lu murtadkan, kamu akan berhadapan dengan kami, kamu akan berhadapan dengan hukum. Ingat itu ya semua teman-teman ya. Ya. Ingat itu. Nah, ini Kami dulu akan tadi. tidak berhenti Bapak lagi. Apa lagi, Pak? Tadi mau nambahin apa? sebelum di Kolong juga kan sempat ada pertemuan di mana? Dekat sana ya, yang arah Pasar Baru itu. Yang kita lurus dekat Samanudi lah. Pinggiran itu dekat RT Petra. Karena terus? dilarang ditegur sama RT, jadi mereka pindah. Oh gitu, asalnya di sana, terus mereka pindah. Oh, Pasar Baru. sembakoisasinya pindah ya? Iya. Oh siap. Kalau saya orang sini, Pak. Oh iya. Itu aja sih, Pak. Itu aja, berarti yang Bapak lihat. Oke, terima kasih Pak informasinya. Ibu sama ibu-ibu ada kesaksian juga nggak untuk apa namanya? Untuk aksi-aksi pendakalan akidah dari agama sebelah? Enggak ya, waktu itu aku cuma lihat itu doang aja, Pak. Nah, coba gimana Bu? Tabe. Ya waktu itu aku cuma lihat ketika kita sebentar istirahat gitu kan, kok dia sampai hafal dengan lagu-lagu, iya lagu-lagu Yesus gitu, nyanyi, kok tepuk-tepuk tangan, kok hafal ya? Saya mah lihat doang ya, saya mau parkir gitu, kameranya ada apa gitu kan. Udah gitu dia disuruh makan anggur lah gitu. Seperti gitu. Terus Pokoknya kalau bilang, ada nggak tahu dah, nggak ngerti makanan-makanan gitu. Oh gitu. Nasi, Pakai ada nama Tuhannya mereka. Iya, Tuhan. Wah. Makanya gitu. saya Makanya saya tahu bilang, saya dengerin. naujubillah min dzalik gitu. Iya. Iya. Saya ngeliat gitu orang Hah? kasih gituan kayak model Oh. bentuk agar Kayak hampir kayak ya, pembaptisan. bentuk agar minumannya, nah terus anggur satu, sebutir anggur. Enggak, satu. kalau Itu baptis bilang, dia kan teriak nih dia. Darah Yesus yang dimakan. Udara Yesus. darah Yesus dimakan. Nauzubillahi min dzalik, darah orang. Yesus kan orang. Oh, dianggap anggur itu ya. Iya. Itu namanya udah itu namanya Itu orang-orang itu yang pada itu namanya udah mengajak jadi Kristen, Bu. Secara halus. Nauzubillah min dzalik. Siap. Oh iya, makasih Bu ininya ya kesaksiannya. Ini semoga umat muslim mendengarkan apa yang terjadi untuk saudara-saudara kita yang memang sedang diuji dalam kefakiran gitu, ikhwan gitu. Sehingga dan ada pergerakan bagaimana supaya ada pekerjaan, lalu kemudian ada juga makanan setiap harinya gratis untuk mereka yang sedang kesusahan gitu loh. Ini kita harus lakukan ini. Ayo semangat. Dan tentunya api, mari kita bergerak. Ini Akhi, masih ada testimoni tadi kan? Enggak. Oh ya, wes satu. Itulah reportase yang ada ikhwan ya. Semoga manfaat dan juga semoga membangkitkan giroh kita dalam keagamaan. Karena Islam itu rahmatan lil alamin gitu. Kalau kita tidak membantu sesama, terus rahmatan lil alaminnya di mana? Kan gitu ya. Jadi itu aja lah reportase di sini ya. Aku Kores Kris, ada Julius HMC dan juga Bang Handi. Kita pamit undur diri dan stay tune untuk solusi dan juga pergerakan kita berikutnya untuk mengcounter semua pendangkalan akidah, sembakoisasi, indomisasi dan apapun itu yang mencoba untuk menarik umat Islam kepada agama yang lainnya dengan cara-cara yang sangat licik dan juga humoris. Sama ini juga ya, gue ngasih tahu ya untuk para oknum-oknum ini, lu kalau pengen banyak umat lu, ya lu beranak gitu. Ngapain ngambil umat orang? Beranak lu. Susah amat sih kayak gitu juga. Oke lah, itu aja ikhwan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu punya suami orang Kristen. Ya, selalu mau minta makan, saya selalu dipukul sama dia. Innalillahi, minta makan dipukul. Ya. Lah itu di Islam itu kewajiban suami. Iya katanya, sabar kek, lagian belum kerja katanya gitu kan. Ya, orang lapar emang nggak bisa nahan, apalagi ada anak ya kan, butuh susu. Ya butuh lah kebutuhan dapur gimana sih kan. Main tangan ya? Ya dia main tangan sampai saya disambit gelas. Innalillahi. Sampai curahan darah, terus sambit piring.
Kayak Gelas, pernah. piring, buset perabot semua Demi nyampe ke kepala. Innalillahi. Makanya cari yang muslim aja, Bu. Begitu ya, saya minta pisah lah. Sampai sekarang saya udah nggak trauma dia bener-bener. Nggak mau lagi. Oh, udah sama pisah. Oh, alhamdulillah. Orang Betawi. Masih dia nggak maksain kalau masalah tentang agama, nggak bilang kamu harus ikut saya, nggak. Saya emang nggak mau. Kalau saya udah janji kalau semenjak pacaran juga dulu agama jangan sampai gua kebawa gitu. Mantap Bu. Imannya Ibu kuat. Saya bilang, Ya, Bang ya? saya tetap Alhamdulillah. saya kencengin agama saya sendiri. Ibu Walaupun Betawi. saya hidup susah, Betawi ya? biarin. Ibu Betawi apa Jawa? Ya, Betawi. Betawi. Ibu orang Jawa. Jawa, Oh, Tegal saya. Oh, Tegal. Oh. Ya, Chef, Bu. Thank you. Semoga Ibu Allah mudahkan segala urusan dan juga Allah jadikan anak-anaknya menjadi kebanggaan umat dan keluarga. Dan semoga Allah balaskan segala kesabaran dan ketabahan Ibu ketika menjalani sesuatu yang apa ya? Ya, yang hilaf kemarin itu dan digantikan dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Jadi begitulah teman-teman yang terjadi ya. Itu semua hasil dari kami menanyakan kepada warga yang ada di sana, orang-orang yang ada di sana sebenarnya apa yang terjadi. Tetapi sebenarnya masih banyak hal-hal yang mengejutkan, tetapi nggak semua kita umbar lah. Ya belum boleh semua kita buka karena yang beginian ini bahaya teman-teman sebenarnya ya. Ini kita akan dapat reaksi balasan yang sangat besar dari pihak sebelah yang tentunya tidak akan membiarkan rencana-rencana mereka itu dibongkar, rencana-rencana mereka itu diketahui publik. Karena selama ini kan mereka tuh geraknya silent, geraknya itu benar-benar jangan sampai umat muslim tahu. Kenapa? Karena mereka juga takut gitu kan, takut bagaimana umat muslim itu akan tidak terima dengan rencana-rencana jahat mereka ini gitu. Jadi memang ya mau gimana ya kawan-kawan, yang kita lawan ini adalah organisasi soalnya. Yang kita lawan ini adalah kelompok yang benar-benar niat sekali untuk menjadikan Indonesia itu tidak lagi menjadi negara mayoritas muslim. Apapun ceritanya, gimana cara Indonesia itu jangan mayoritas muslim. Nah ini yang cukup menyedihkan ya. Jadi mereka nggak peduli ini yang murtad siapa, yang penting murtad aja dulu kan. Contoh, kalau di dunia diskusi ada si Raji ya, mereka nggak peduli ini kualitas Raji seperti apa, yang penting murtad aja dulu ya. Yang penting murtad dulu, masalah kualitas belakangan, nanti baru dicari yang mana yang bagus, yang penting semua dibikin murtad dulu. Itu yang ada di otak oknum-oknum ini ya. Ini cukup menyedihkan dan seharusnya pemerintah turun lah ya, pemerintah turun dan melihat langsung kenyataan-kenyataan di lapangan, karena mereka menerapkan cara-cara licik ya, cerdik seperti ular. Dan kita tahulah konotasi ular itu apa teman-teman ya. Ular itu adalah hewan yang menurut versi Bible adalah hewan yang berhasil menipu Hawa dan Adam untuk memakan buah terlarang sehingga jatuh ke dalam dosa. Jadi harus cerdik seperti ular yang digambarkan sebagai iblis di kitab mereka. Ya, artinya apa? Harus seperti ular tersebut yang berhasil mengelabui anak cucu Adam sampai kita nggak sadar bahwa kita sudah ditipu oleh mereka. Jadi konotasinya seperti itu teman-teman. Mereka tuh harus pintar, mereka tuh harus cerdik, mereka tuh harus bisa mengecoh anak cucu Adam sehingga kita juga melakukan kesalahan yang sama. Ya, kesalahan yang sama yaitu apa? Kesalahan yang dilakukan Hawa yaitu menentang apa yang diperintahkan oleh Allah. Artinya kita harus ingkar, kita harus melawan kepada Allah. Itu memang tujuan mereka. Jadi memang mengerikan ini teman-teman, mengerikan sekali. Dan saya harap atensi dari teman-teman semua ya untuk hal ini. Dan alhamdulillah setelah saya diskusi dengan teman-teman yang ada di API, mereka mau turun juga, mereka mau melihat langsung juga. Jadi apa yang kita lakukan bisa dibilang sudah berhasil ya. Karena dari awal saya lakukan ini, niat kita adalah lillahi ta'ala, tujuan kita adalah supaya orang-orang jangan ada yang tertipu. Dan alhamdulillah ya, video yang kita buat hari Jumat kemarin, itu saya lihat
diupload oleh banyak channel YouTube, direaksi oleh banyak channel YouTube, begitu juga cuplikan-cuplikannya diambil oleh channel-channel yang ada di TikTok ya. Dan itu mendapatkan reaksi yang luar biasa. Saya lihat teman-teman yang ngambil video cuplikan-cuplikannya, itu benar-benar hits. Benar-benar mendapatkan komentar yang luar biasa banyak dari para penonton. Dan ini sekaligus membuka mata kita. Membuka mata umat muslim tentunya, yang selama ini ternina-bobokkan. Selama ini menganggap, loh kita mayoritas kok santai-santai begitu kan. Ternyata ancaman ini begitu nyata. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita berhasil. Ya, berhasil menyadarkan banyak orang. Dan sekali lagi, ini bukan karena saya, ini semua karena Allah. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin ini terbongkar kalau bukan karena Allah yang membukakan kepada kita. Jadi sekali lagi, bagi teman-teman, segala pujian bagi Allah. Ya, segala pujian bagi Allah, dan kita hanyalah hambanya. Ini yang paling penting. Kadang-kadang kita sampai lupa diri ya, merasa diri kita sudah hebat, merasa diri kita lah yang melakukan sesuatu. Ini harus jadi bahan introspeksi kita, bahwa semua yang terjadi atas izin Allah. Begitu juga dengan terbongkarnya rencana-rencana busuk para Polikardus ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung dan menonton channel ini ya. Jangan lupa di-share, subscribe, aktifkan lonceng, dan bantu perjuangan kami dengan cara ya minimal dengan nonton ataupun share ke teman-teman yang lain supaya kami bahagia ya, minimal usaha kami ternyata mendapatkan atensi dan ternyata teman-teman suka dengan apa yang kami lakukan. Mungkin itu aja dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video-video kita berikutnya.